Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Lintas Banua Sepekan minggu ini kembali hadir ke hadapan Anda. Hari ini edisi Minggu 30 Januari 2022. Bersama saya Murtasia, serangkaian berita terpilih selama sepekan kami sajikan selama 1 jam ke depan. Pemirsa, harga gula pasir di pasar tradisional Kota Banjarmasin sejak 2 pekan ini terus mengalami kenaikan. Dari sebelumnya berada di kisaran Rp12.500, kini naik menjadi Rp14.500 per kilo. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kalsel mengaku naiknya harga gula di pasaran Kalimantan Selatan disebabkan beberapa pabrik di Pulau Jawa, Sulawesi, dan Sumatera tidak berproduksi karena kosongnya ketersediaan bahan baku. Sejumlah harga kebutuhan pokok hingga akhir bulan ini terus mengalami kenaikan. Selain minyak goreng, berdasarkan informasi para pedagang di pasar tradisional, harga gula pasir akhir-akhir ini juga mengalami kenaikan signifikan. Seperti halnya di pasar tradisional Kesatrian Banjarmasin, dari sebelumnya di harga Rp12.500, kini naik menjadi Rp14.500 atau naik sebesar Rp2.000 per kilo. Menurut salah satu pedagang, kenaikan harga gula terjadi sudah hampir 2 pekan ini. Awalnya hanya naik 500, namun kemudian naik lagi hingga sampai di harga Rp14.500 per kilo. 14,5. Normalnya berapa semalam? 12,5. Oh, 12,5 dari naik lah. Naik. Berapa naiknya ya? Berapa itu? 2.000. Naik 2.000 lah. Kilo. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kalsel mengaku naiknya harga gula di pasaran Kalimantan Selatan disebabkan beberapa pabrik di Pulau Jawa, Sulawesi, dan Sumatera tidak berproduksi karena kosongnya ketersediaan bahan baku. Permasalahannya adalah bahan baku gula, baik dalam negeri, terutama saat ini panen tebu belum saatnya, sehingga ada beberapa pabrik gula di Indonesia yang mengalami kekurangan bahan baku. Bahkan ada yang sampai tidak operasional. Lebih jauh, Bir Hasani mengatakan untuk menjaga ketersediaan gula dengan harga yang wajar, impor gula dari luar negeri juga akan dilakukan pemerintah dan saat ini masih dalam proses pengiriman. Muhail, Banjar TV. Selanjutnya, banyaknya kasus kepala daerah yang terlibat dalam kasus korupsi membuat perhatian Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang meminta agar para kepala daerah di Kalsel transparan dalam pengelolaan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing. Sementara itu, apa yang menjadi masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Menteri Dalam Negeri akan menjadi evaluasi DPRD Kalsel agar tak lagi terjadi kasus korupsi oleh kepala daerah di provinsi ataupun kabupaten kota di Kalsel. Banyaknya kepala daerah di Indonesia yang tersandung kasus korupsi menjadi perhatian bagi Kementerian Dalam Negeri maupun KPK RI serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP. Atas kejadian tersebut, ketiga lembaga itu mewanti-wanti para kepala daerah dan ketua DPRD seluruh Indonesia agar hati-hati dalam menggunakan dana APBD. Menanggapi atensi itu, Ketua DPRD Kalsel Supian Haka usai mengikuti rapat via Zoom tersebut mengaku akan tetap berjalan pada koridornya sebagai fungsi kontrol dalam kebijakan pemerintah daerah. Begitu juga apa yang menjadi masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Dalam Negeri akan menjadi evaluasi DPRD agar tak lagi terjadi kasus korupsi oleh kepala daerah di provinsi ataupun kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Penyampaian dalam raker akan menjadi pembelajaran berharga agar ke depan pemerintah daerah lebih waspada dan transparan mengenai pengelolaan dana APBD. Pergantian tahun di 2022 kita sudah melihat banyak saudara-saudara teman kita, ada 3 kepala daerah yang terjagat di awal tahun 2022. Kami berharap itu adalah suatu ya terakhir lah bagi kami untuk yang dapat musibah yang itu. Nah, di dalam kolaborasi antara 3 penegak hukum tadi itu sangat berdampak positif bagi kami sebagai pelaksana anggaran maupun begitu juga pengguna anggaran baik
kepala daerah maupun ketua DPR, mungkin kami di Kalimantan Selatan ini kami harus mewaspadai PR yang dijelaskan tadi. Nah itu suatu pelajaran berharga yang disampaikan tadi, itu yang harus kami evaluasi, baik di bidang pembahasan di murni maupun di perubahan, tetap kami fungsi kulturnya sesuai dengan kaidah yang diterapkan oleh undang-undang. Senada Ketua DPRD Tanah Bumbu Supiansah menyatakan apa yang telah disampaikan perlu diwaspadai sehingga jangan sampai terjebak dalam hal-hal yang mengarah kepada korupsi. Dirinya juga menyambut baik terkait upaya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP yang menggunakan e-katalog lokal yang bertujuan agar daerah bisa menambah pendapatan dan ekonomi di wilayah masing-masing. Dengan sistem e-katalog lokal tersebut, diyakini tak ada yang bisa bermain dengan hal-hal korupsi. Itu memang apa yang disampaikan oleh Ketua KPK itu perlu kita waspadai sehingga kita jangan terjebak oleh hal-hal yang mungkin mengarah ke yang korupsi. Oleh karena itu DPR ini hanya kewenangannya untuk pembahasan anggaran. Kewenangan itulah yang kami kami terapkan di dalam hal untuk pembahasan. Setelah itu yang menarik tadi ada dari LKPP ya tadi. LKPP. Untuk katalog daerah lokal. Nah itu kami sangat setuju. Mudah-mudahan. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, warga Kampung Batuah meminta para pemimpin Kota Banjarmasin datang melihat kondisi warga. Pasalnya sejauh ini tidak ada satu wakil rakyat terpilih di Dapil Banjarmasin Timur. Sementara itu penolakan warga Kampung Batuah ternyata cukup beralasan. Pasalnya meski mendirikan bangunan di atas tanah milik pemerintah Kota Banjarmasin, namun warga sejak puluhan tahun silam membayarkan pajak bumi dan bangunannya. Warga Kampung Batuah, Kelurahan Kuripan, Banjarmasin Timur yang terancam digusur karena terdampak proyek revitalisasi Pasar Batuah, mengaku sangat kecewa dengan pemerintah Kota Banjarmasin yang saat ini dipimpin Ibnu Sina. Tak heran jika mereka begitu kecewa terhadap kebijakan pemerintah kota yang bersikeras ingin memperluas bangunan Pasar Batuah dengan mengorbankan masyarakat. Warga Kampung Batuah pun meminta penggusuran dibatalkan karena lokasi tersebut adalah didominasi pemukiman. Terlebih masyarakat setempat sudah puluhan tahun dan turun-temurun berdiam di sana. Muslianur menambahkan pihak warga juga telah memasang spanduk menolak digusur dengan tujuan pemimpin Kota Banjarmasin terkutuk pintu hatinya. Warga Kampung Batuah juga berharap ada solusi terbaik yang diberikan pemerintah untuk mereka, jangan sampai justru menyengsarakan di tengah kondisi perekonomian sulit akibat pandemi COVID-19. Mengharap dan memohon kepada Bapak Wali Kota agar kiranya membatalkan penggusuran kampung kami. Kasihan warga kami, kemana lagi kami hendak berdiam. Artinya warga sangat resah. Jadi harapan warga Kampung Batuah, tolong Bapak Wali Kota, tolong kami, sekali lagi kami minta tolong, mohon dengan sangat, agar Bapak bisa membatalkan revitalisasi pasar yang berdampak kehunian warga yang hampir 600 jiwa. Dan jika memang digusur, maka dicarikan solusi dan jangan dirugikan. Ratusan penghuni yang tinggal di sana juga dihantui ketakutan. Pemilik rumah memilih berjaga setiap malam di area sekitar pasar untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Tim Liputan Banjar TV. Setelah mengungkapkan kekecewaannya kepada orang nomor 1 di Banjarmasin, warga Kampung Batuah yang saat ini nasibnya huniannya terancam, digusur oleh pemerintah Kota Banjarmasin, juga merasa kecewa dengan wakil-wakil rakyat yang duduk di DPRD Banjarmasin, khususnya Dapil Banjarmasin Timur. Betapa tidak, sejak awal rencana revitalisasi Pasar Batuah, warga melakukan penolakan sekuat tenaga karena beralasan revitalisasi pasar sangat dipaksakan oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Muslianur mewakili warga di sana sangat berharap anggota DPRD Dapil Banjarmasin Timur kompak memperjuangkan aspirasi mereka.
mewakili warga masyarakat Kampung Batua meminta dan memohon kepada Bapak pimpinan anggota Dewan DPRD Kota Banjarmasin, khususnya Dapil Banjarmasin Timur. Mohon kepada bapak-bapak pemimpin kami yang bisa menyampaikan suara kami kepada Bapak Wali Kota. Poin dari kami, dari masyarakat warga Kampung Batua, agar supaya Bapak anggota Dewan menyampaikan bahwa kami tidak ingin revitalisasi pasar dan pembongkaran penghuni. Kalau bisa memihaklah ke kita, karena mereka wakil rakyat kan. Nah, kami rakyat memohon kepada beliau, khususnya Dapil Banjarmasin Timur, jadi agar kiranya supaya menyampaikan aspirasi kami. Pihaknya juga menyampaikan saat ini yang memperjuangkan nasib warga hanya Tugiatno. Tim Liputan Banjar TV. Selanjutnya, pekerjaan kawasan veteran yang dikerjakan bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III kembali akan dilanjutkan di tahun 2023. Sementara itu, biaya pengerjaan kawasan veteran ini akan ditanggung Bank Dunia dengan fokus pembangunan dilakukan dari belakang Klenteng hingga Pasar Kuripan. Setelah lama mangkrak, kawasan penataan Sungai Petran bakal dilanjutkan pembangunannya pada tahun 2023. Pemko Banjarmasin sudah lama membebaskan kawasan tersebut, bahkan konsep Detail Engineering Design (DED) untuk penataan veteran juga telah dibuat sejak tahun 2016 lalu. Sebelumnya proyek ini dikerjakan bersama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III. Namun sekarang proyek penataan kawasan veteran kembali mencuat dan akan dilanjutkan pada tahun 2023 nanti, sekaligus dalam upaya penanganan pengendalian banjir. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyatakan kawasan veteran memang belum sepenuhnya dibebaskan. Pemko Banjarmasin bakal membebaskan secara bertahap. Lokasi yang baru dibebaskan mulai dari belakang kawasan Klenteng hingga Pasar Kuripan. Membantu pemerintah kota, dan tapi juga memang perlu kolaborasi juga dengan provinsi, karena status jalan veteran adalah jalan provinsi, sehingga intervensi provinsi juga ada. Pemko komitmen untuk pembebasan lahan untuk melanjutkan dari Kuripan sampai ke Sungai Lulut. Memang harus dilebarin lagi. Kalau misalnya perlu ditata lagi, ya ditata lagi. Itu sehingga bisa berfungsi dengan baik kanal ini. Sedangkan untuk kelanjutan pembebasan akan dilakukan bertahap dari Pasar Kuripan sampai ke Sungai Lulut. Dan di tahun 2023 mendatang, Pemko akan mengalokasikan anggarannya. Tim Liputan Banjar TV. Di samping itu, setelah banjir 2021 lalu, pemerintah pusat telah merencanakan ada pelaksanaan penanganan banjir. Dari awal Januari tahun lalu sampai saat ini, sedang dilakukan penyusunan desainnya, lokasinya difokuskan di Sungai Petran. Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, Fikri Abdurrahman, juga menyebutkan biaya pengerjaan kawasan veteran ini akan ditanggung Bank Dunia dengan total yang digelontorkan ada sekitar 400 juta US dollar untuk 5 kota di seluruh Indonesia. Setelah banjir tahun 2021 kemarin, pemerintah pusat sudah merencanakan ada pelaksanaan penanganan banjir di sini, dan dari awal Januari tahun lalu sampai saat ini sedang dilakukan desainnya. Rencananya mau ada pelaksanaan nanti di tahun 2023. Dananya dari Bank Dunia. Untuk lokasinya yang kita fokuskan nanti sungai veteran. Dari Bank Dunia itu total untuk 5 kota di seluruh Indonesia itu ada 400 juta US dollar. 400 juta US dollar. Tapi ini belum jelas, nanti itu masih dalam proses. Lebih jauh dijelaskan Fikri, konsep pengerjaannya akan mengikut perencanaannya yang sudah dimiliki pemerintah kota Banjarmasin. Di sisi kiri dan kanan Sungai Petran akan dibangun jalan
jadi posisi sungai ada di tengah. Akan tetapi ada beberapa sedikit perubahan menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Tim Liputan Banjar TV. Pemirsa, Jalan Titian 1120 meter di Mantuil dan Parigi Kecil akan diperbaiki. Tetaplah bersama kami.